ibu-ibunya ada? Ada nih ibu-ibunya. Oh ada ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlan rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini dalam event properti basic class ya yang akan disampaikan oleh Coach Nugi dengan tema pengenalan new project dari Iskariman Properti Syariah, yaitu Project Rukos ya. Dan insya Allah ini sepertinya sangat menarik gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi silahkan disimak baik-baik untuk PK-nya karena ini sangat luar biasa. Ada kemungkinan sih penjualannya cepat gitu ya. Jadi silahkan nanti disimak. Kemudian ketika sudah mulai memahami bisa langsung action gitu ya. Dan karena waktu juga sudah lewat 10 menit. Nanti sambil menunggu yang lainnya kita langsung serahkan saja kepada pemateri kita pada malam hari ini yaitu ada Pak Nugi. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah room Zoom pada malam hari ini. Langsung saja kepada Pak Nugi dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kelihatan? Kelihatan. Kedengeran? Jelas, jelas sekali. Muka saya kelihatan? Ganteng banget. Sama tuh sama Hmm. belakangnya tuh. Dengan yang belakangnya ya. Udah diedit mungkin semua. Oke. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat bertemu berkumpul kembali di media Zoom ini ya. Insya Allah kita akan saling apa namanya sharing-sharing ya, tentang proyek terbaru dari Skariman yaitu Lakeside Premier Villa Kos ya. Insya Allah dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita akan sama-sama eh, mempelajari produk knowledge dan juga apa aja sih informasi-informasi yang perlu eh, teman-teman mitra freelance semua perlu ketahui ya ketika nanti ingin memasarkan proyek ini ya. Salam dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga beliau, keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan seluruh pengikutnya senantiasa Allah limpahkan rahmat dan hidayah hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Jahid dan tim dari Iskariman Academy yang sudah memberikan atau menjadikan wasilah Zoom pada malam hari ini untuk bisa bertatap muka. Saya selaku brand manager dari project terbaru Iskariman itu Lakeside Premier Villakos ya untuk bisa bertatap muka, berdiskusi, bersilaturahim ya intinya kepada rekan-rekan mitra freelance Iskariman Property Syariah. Gimana kabar semua rekan-rekan? Baik ya, mudah-mudahan insya Allah sehat semua, berkah semua, rezekinya, keluarganya, insya Allah diberikan kesehatan ya, dan juga diberikan semangat dan juga kemudahan ya, insya Allah dalam segala aktivitas kita, khususnya nanti pada saat membantu untuk memasarkan proyek terbaru di Iskandar Property Syariah ini. Ini merupakan proyek apa ya? Salah satu proyek terbaru dan proyek besar juga ya dari Iskandar Property Syariah karena insya Allah di bulan ini ya di bulan ini paling lambat bulan depan ya kita akan jalan di 3 titik lokasi yang berbeda di masih di sekitar kampus Institut Pertanian Bogor di Bogor ya. Mungkin semua sudah tahu ya. Insya Allah kita akan jalan sekaligus 3 proyek. Proyek kos-kosan semua ya, tapi dengan beberapa konsep yang agak berbeda ya antara satu proyek dan proyek lainnya ya karena masing-masing mempunyai unique selling point tersendiri ya. eh, Baik dari segi lokasinya maupun nanti dari konsep kos-kosannya. Ya, jadi ini kabar baik, kabar gembira buat rekan-rekan semua mitra freelance ya. Eh,
ini adalah peluang ya, peluang untuk mendapatkan cuan mendulang apa namanya pundi-pundi ya, ya insya Allah ini bisa menjadi wasilah rezeki dari rekan-rekan semua para mitra freelance ya, produk baru ya yang apa namanya insya Allah sangat prospek gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan pada penasaran nih. Kalau nggak penasaran kayaknya kurang greget gitu ya. Mudah-mudahan penasaran semua ini. Seperti apa sih produknya ya? Insya Allah sebentar lagi akan saya share kepada rekan-rekan semua. Baik, sebelum saya mulai presentasi saya ya, saya pengen dengar dulu nih apa namanya semangat dari teman-teman semuanya. Apakah sudah siap dan semangat mengikuti sesi Zoom pada malam hari ini? Siap. Siap, insya Allah. Kepalkan tangan Siap. dong, kepalkan tangan dong. Siap. Open cam, Siap, bagian belum siap, open siap, cam. siap. Masya Allah. Wah, Pak Esen ya, luar biasa nih. Siap. Insya Siap. Allah siap, insya Siap. Allah. Oke, Masya Allah. Ya, oke. Baik ya, udah 33 nih. Masya Allah. Apa namanya, penambahannya cukup cepat sekali ya. Jadi pada saat dibuka baru belum sampai 20, sekarang udah 33 ya. Insya Allah ini akan bertambah terus ya, Insya Allah ke depannya. Sambil rekan kita yang lain ya. Saya izin untuk mulai presentasi kita ya, agar lebih efektif karena waktunya juga terbatas. Sekarang udah pukul 8:04. Kalau nanti presentasi saya mudah-mudahan di pukul 9 ini sudah selesai dan kita bisa lanjut dengan diskusi insya Allah. Baik, saya izin untuk sharing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah sudah muncul presentasi saya? Sudah, Coach. Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, eh, jadi materi yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian ya. Jadi pada malam hari ini saya akan membahas tentang proyek terbaru dari Skariman yaitu Lexat Premier Villacos. Mungkin rekan-rekan juga udah sempat mendengar sebelumnya ya, atau mungkin ada yang sudah pernah melihat iklannya bahkan ya tentang Lexat Premier Villacos ini. Nah, Lexat Premier Villacos ini merupakan konsep kos-kosan yang memadukan antara konsep villa dan juga kos-kosan ya. Sehingga kita menamakannya produk kita inilah Villacos. Kenapa kok Villacos yang kita angkat? Pertama dari segi lokasinya ya. Itu berada di lokasi destinasi wisata ya. Jadi di dekat kampus IPB ini ya. Kebetulan di belakang kampus ini itu ada beberapa lokasi wisata ya, ada yaitu lokasi wisata alam ya, yaitu danau dan juga hutan lindung gitu ya, yang mana nanti ini akan menjadi destinasi wisata kebun raya kedua di Bogor ya, menurut rencana dari Pemda dan Pemda Kota maupun Pemda Kabupaten Bogor. Nah, salah satu danau yang ada di belakang kampus IPB ini adalah merupakan lokasi dari proyek Lakeside Premier Villacos ya, makanya kita katakan Lakeside yaitu artinya adalah tepi danau ya. Jadi memang kita posisinya ini berada di tepi danau ya, benar-benar berdampingan ya. Jadi kalau mau ke lokasi ini itu harus melewati danau dulu baru ke lokasi kita ya. Akan tapi insya Allah aksesnya juga cukup bagus ya, dalam artian row-nya lebar bisa 2 mobil dan juga sudah di aspal gitu ya. Dan bahkan akses ke dalam lokasi kita pun sudah di floor atau sudah di beton gitu ya. Nah, lokasi kita ini selain kita mendapatkan apa namanya value dari danau itu sendiri ya, kita juga mendapatkan value dari view-nya. View itu Gunung Salak ya. Jadi memang kos-kosan Villa Kos ini benar-benar di konsepnya itu adalah konsep yang benar-benar memadukan fungsi villa dan juga kos-kosan. Karena nanti dari segi fungsionalnya juga itu selain dipakai untuk
kos-kosan, ya kita juga bisa menyewakannya dalam bentuk villa, ya, baik itu disewa harian, mingguan maupun bulanan, seperti itu. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya ini kalau teman-teman yang mungkin pernah ke kampus IPB ya, itu kan kampus IPB itu ada gerbang utama, ada gerbang belakang gitu ya. Nah, kita posisinya kebetulan itu ada di posisi di gerbang belakang aksesnya. Ya, jadi kurang lebih 1 kilometer kalau dari gerbang belakang kampus IPB ya, itu jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Kalau jarak apa namanya jarak tempuhnya ya. Tapi kalau waktunya itu sekitar 4 menit dari kampus IPB. Ya. Nah, kelebihannya lagi selain ada danau, kita juga sudah ada fasilitas kafe, ya, kafe tepi danau namanya, warung tepi danau. Jadi ini menambah suasana apa ya? eh eh, wisata yang kelengkapan wisata ya. Jadi selain lokasinya ya yang ada wisata alami juga di sini sudah ada apa namanya kafenya gitu. Jadi menambah value dari lingkungan atau lokasi kita ya. Nah, kemudian eh, kos-kosan ini juga kita membuat sebuah proyeksi ya itu ROI atau return on investment-nya itu berpotensi bisa menghasilkan passive income hingga ratusan juta rupiah per tahunnya. Nah, Villa Kos ini merupakan multifunctional building yang dapat dijadikan kosan dan juga villa. Kurang lebih singkat gambarannya tentang konsep Lakeside Premier Villa Kos seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian kenapa lokasi kita ada di IPB? Nah, ini juga penting sekali ya. Ini sebagai apa namanya value tambahan ya. Kenapa kok harus IPB? Nah, sebagai informasi bahwa selain IPB merupakan salah satu dari 10 kampus besar di Indonesia ya, yang merupakan kampus terbaik di Indonesia, yang mana kalau di total itu jumlah mahasiswanya ya, total itu sekitar 40.000 mahasiswa ya. Dan setiap tahunnya itu menerima mahasiswa baru sebanyak 8 mahasiswa dan mahasiswi. Nah, kabar baiknya lagi adalah bahwa IPB itu mengembangkan apa kampusnya ya, yang mana di sini IPB dari institut menjadi universitas. Yang tadinya Institut Pertanian Bogor itu menjadi Universitas Pertanian Bogor. Yang mana dengan berubahnya status dari kampus IPB menjadi Universitas IPB atau University ya. Ini secara apa namanya berbarengan juga itu membuka 23 jurusan fakultas baru ya sepanjang 2023 sampai 2024. Artinya apa ya? Artinya bahwa makin banyak mahasiswa yang menuntut ilmu di kampus ini. Tentunya yang menuntut ilmu di kampus ini, mohon maaf, yang speakernya masih belum di-mute, tolong di-mute dulu ya. Iya, terima kasih. Nah, jadi otomatis jumlah mahasiswa yang menuntut ilmu di kampus IPB ini itu semakin bertambah setiap tahunnya. Jadi kuotanya itu kurang lebih 8.000 mahasiswa baru di kampus IPB setiap tahunnya bertambah ya. Nah, artinya peluang untuk apa namanya bisnis kos-kosan ini terbuka luas ya. Jadi tentunya mahasiswa IPB ini kan berasal dari berbagai daerah ya. Sebagian besar bahkan mungkin dari luar Bogor, artinya mereka membutuhkan domisi apa namanya tempat tinggal ya, yaitu dalam bentuk kos-kosan. Nah, ini adalah peluang yang ingin kita apa namanya kita ambil ya, itu dengan membuka bisnis kos-kosan ini. Nah, sedikit tambahan lagi ya, jadi selain dari lokasinya merupakan destinasi wisata, kemudian juga ada fasilitas kafe di situ ya. Konsep Villa Kos ini juga terwujud dari konsep bangunannya gitu ya. Jadi konsep bangunan dari kos-kosan atau villa kos ini itu kita desain memang layaknya sebuah villa ya. Jadi bukan
sekedar kos-kosan, bangunan kos-kosan saja, tetapi juga dari looks-nya atau dari fasadnya itu memang terlihat seperti villa. Dan ini alhamdulillah dari beberapa konsumen kita yang survei itu mereka memuji ya, mengagumi bahwa memang bangunan kita ini desainnya sangat menarik ya, sangat menarik karena memang didesain apa namanya dengan konsep modern natural ya, yang mana ini sangat cocok untuk lingkungan yang beriklim seperti Bogor ini ya, iklimnya adalah hujan ya, kota hujan ya, jadi memang didesainnya itu adalah desain modern natural, dan desainnya ini bisa dibilang long lasting ya. Long lasting itu artinya awet atau tidak membosankan gitu ya. Jadi kan ada ya bangunan yang sifatnya baru 5 tahun tuh kelihatan boring gitu ya, membosankan. Jadi insya Allah kita memikirkan konsep ini agar bangunan ini sifatnya long lasting ya dari segi penampakannya gitu ya, tidak mudah sama seperti itu. Nah, nyambung dengan yang tadi ya, mengenai jumlah mahasiswa yang menuntut ilmu di IPB ya, itu otomatis akan meningkatkan okupansi. Okupansi ini adalah jumlah apa namanya penyewaan kamar ya, penyewaan kamar kos-kosan. Kalau kita survei ya di marketplace itu banyak sekali kos-kosan itu yang apa namanya full booking gitu ya, dan bahkan nilainya pun nilai sewanya itu bukan ratusan ribu lagi, bahkan jutaan ya. Ada yang 1,6 juta, ada yang 1 juta, bahkan sampai ada yang 6 jutaan ya. Jadi memang Maaf, beragam. Coach, itu suara-suara masih banyak itu. Tolong di Oh mute. ya, tolong Kang Jahid dulu semuanya, Kang Jahid. Di mute total aja dari Kang. Kang Jahid mau dibantu di mute dulu. Jadi rekan-rekan yang masih di mute tolong di mute dulu. Ya. Oke. Lanjutkan ya. Oke. Kang Jahid mohon di mute dulu. Cek cek. Agak macet ini di saya. Jadi agak lama. Mana coachnya ya? Baik, sambil menunggu tadi masih ada beberapa yang belum absen ya. Yang belum absen silakan untuk absen terlebih dahulu, nama dan nama mentornya ya. Jadi dipersilahkan. Tes tes. Bisa saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan ya. Silakan coach. Oke, baik. Ya, sedikit lagi bahas mengenai okupansi ya. Jadi okupansi di IPB ini bisa dibilang merupakan salah satu kampus yang memang untuk prospek bisnis kos-kosan ini termasuk yang paling tinggi ya. Selain kampus lain yang seperti UI dan Universitas
Pajajaran atau Jatinangor gitu ya. Nah ini IPB ini termasuk salah satu memang kampus yang tingkat okupansi kos-kosan itu termasuk cukup tinggi ya. Nah makanya kita memberanikan diri langsung membuka 3 proyek, 3 titik langsung ya. Kita hadang di belakang, kemudian di samping ya, di samping kampus ini kita langsung buka 3 proyek ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan sukses semuanya. Amin. Ya. Nah, sedikit mengenai kenapa sih kos-kosan itu menguntungkan ya. Pertama, kenapa kok nggak apartemen atau rumah atau investasi yang lain gitu ya? Kenapa investasi kos-kosan itu lebih menguntungkan ya? Karena eh, kos-kosan ini salah satu instrumen investasi ya, yang dimana investornya itu nggak terlalu sibuk memikirkan stok barang, kemudian nggak memikirkan apa namanya expired barangnya gitu ya. Kemudian juga nggak perlu sibuk untuk mikirin gimana sih cara ngurus kos-kosannya ya, masalah kebersihannya, kerapiannya, kemudian termasuk cara apa namanya mencari apa namanya orang-orang atau mahasiswa yang ingin menyewa kamarnya gitu, karena semua itu kita cover ya dengan manajemen kos-kosan ya, baik dari segi apa namanya housekeepingnya ya, dari segi kebersihannya, merawat asetnya, kemudian juga dari segi manajemen okupansinya itu kita bantu. Jadi investor ini bisa dibilang ongkang-ongkang kaki gitu ya. Investasi insya Allah langsung dapat returnnya setiap bulannya itu bisa jutaan bahkan puluhan juta. Nah, pasif income-nya juga menjanjikan. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa itu kan ngekos nggak cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan ya, bahkan mungkin lebih banyak yang mereka eh, menyewa kos-kosan itu langsung setahun. Nah, ini tentunya menjadi sebuah apa ya pasif income yang menjanjikan ya, karena eh, kalau misalkan semua kamar itu disewa per tahun ya, itu berarti kita nggak usah pusing-pusing lagi mikir bulanannya harus ada yang ngisi lagi gitu ya, atau yang kosong seperti itu ya. Ini punten nih, ada yang mencoret screen saya nih. Bentar ya, saya ilangin dulu ya. Ini harus keluar dulu. Oke. Oke, sudah muncul lagi coach. Ya. Nah, kemudian apa sih keuntungan lainnya dari investasi kos-kosan ini ya? Selain tadi ada passive income-nya, nah ada juga keuntungan yang lain itu capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain itu adalah kenaikan dari aset properti kita, itu tanah terutama ya, karena harga tanah itu jarang banget turun ya. Yang ada selalu naik, dan naiknya itu luar biasa signifikan gitu ya. Ada yang bisa di atas 5%, 10% gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu keuntungan dari bisnis atau investasi di kos-kosan. Nah, lokasi kita sangat strategis ya, karena berada dekat dengan posisi kampus ya. Jadi kita juga memikirkan bagaimana mahasiswa ini nggak terlalu jauh ke lokasi kampus, nggak ke lokasi kos-kosan kita gitu ya. Aksesnya juga mudah gitu ya, nggak jauh dari gerbang kampus ya. Kemudian juga lokasinya aman, nyaman seperti itu. Nah, untuk fasilitas kos-kosannya apa aja sih ya? Pertama, fasilitas kawasannya itu ya kita konsepnya one gate system ya. Jadi semua apa traffic ya keluar masuk itu dari satu pintu ya, yang mana nanti ada security yang akan menjaga pintu gerbangnya. Kemudian kita juga fasilitasi dengan CCTV, kemudian kita juga nanti ada communal space di setiap bangunannya, kemudian ada pantry atau sharing kitchen di setiap bangunannya, kemudian kita juga ada extra parking komunal ya. Jadi extra parking ini adalah parkiran yang ada di luar unit ya. Jadi di unit nanti ada parkiran sendiri dan juga ada extra parking di luar unit ya, atau di fasumnya. Karena apa? Karena memang target market kita adalah mahasiswa yang memiliki kendaraan minimal motor ya, dan juga mobil seperti itu. Nah, karena kos-kosan kita ini bisa dibilang termasuk kelas yang premium ya, karena fasilitasnya lengkap ya,
fasilitas kawasannya, dan juga fasilitas di kamarnya. Ya, kita sudah lengkap full furnish. Ya, justru kita insya Allah furnish-nya itu benar-benar full furnish, sudah lebih lengkap ya, paling lengkap dibanding kompetitor ya. Jadi sudah ada AC, kita juga sudah dilengkapi dengan smart door lock, kemudian juga sudah ada fasilitas apa namanya kasur dipan, kemudian meja belajar, kemudian juga lemari pakaian, rak buku ya. Kemudian ada lagi eh, apa kamar mandi dalam, kemudian kamar mandinya juga dilengkapi dengan water heater, seperti itu. Dan semua kamar kita itu kita desain memiliki jendela yang mengarah keluar. Nah, ini menjadi value added value bagi kamar kos-kosannya ya, karena menurut riset bahwa nilai kamar kos-kosan itu bisa meningkat apabila jendelanya itu memiliki jendela yang terbuka keluar, karena tujuannya adalah salah satunya adalah sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Kita desainnya, saya sampaikan tadi di awal ya, kita desainnya sangat unik ya, eksklusif, nuansa villa ya, modern, natural ya, dan long lasting. Nah, saya sampaikan lagi bahwa kos-kosan kita ini itu sudah dikelola ya secara full ya, all in ya, dari segi housekeepingnya. Housekeeping itulah kebersihan dari lingkungan, kebersihan kamarnya, kemudian juga perawatan asetnya, kemudian keamanannya, ya itu kita sudah cover ya dengan manajemen kos-kosan kita. Ya, insya Allah kita bekerja dengan pihak ketiga, yaitu vendor Rukita ya. Rukita itulah salah satu vendor besar juga yang bergerak di bisnis manajemen kos-kosan. Selain itu juga, selain full manajemen asetnya ya, kita juga ada manajemen okupansinya. Jadi manajemen okupansi ini adalah nanti dibantu oleh vendor ya, itu untuk mencari calon-calon penghuninya ya, penghuni kos-kosannya ya, yang akan menyewa nanti gitu ya. Jadi para investor ini nggak usah khawatir ya akan kamarnya kosong, kamarnya tidak ada yang nyewa gitu ya. Insya Allah kita akan bantu juga untuk okupansinya. Nah, kita mulai masuk ke spek ya, produk spek dari unit Villa Kos ini ya. Nah, di Lakeside Premier Villa Kos ini itu kita untuk luas kawasannya itu kurang lebih 1.180 meter persegi ya. Kemudian jumlah kaflingnya itu ada 10 kafling ya. Nah, dari 10 kafling itu ya, itu nanti dibagi ada beberapa tipe. Tipenya itu ada 3 macam ya. Pertama tipe 4 kamar atau tipe Iris ya. Kemudian ada tipe Kana atau 6 kamar, dan tipe Lotus 8 kamar. Ya, jadi jumlah unit kamarnya di masing-masing tipe ini berbeda, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8 ya. Nanti luasan bangunan dan luasan tanahnya pun berbeda. Nah, ini nanti tergantung dari investornya, sesuai dengan budget mereka lebih cocok yang mana ya. Kemudian perbedaannya apa sih kos-kosan kita dengan villa kos ya? Maksudnya villa kos kita dengan kos-kosan pada umumnya gitu ya. Nah, kalau pertama dari segi lokasi ya mungkin sama gitu ya, sama-sama kita dekat kampus gitu ya. Kemudian juga kalau kos-kosan pada umumnya itu disewakan bulanan, sedangkan kita karena konsepnya villa kos, jadi bisa jadi villa, bisa jadi kos-kosan, itu bisa disewakan bulanan bahkan harian. Nah, kenapa kita juga menargetkan konsumen yang menyewa harian gitu? Karena di kampus IPB ini kan pertama momen wisuda itu dalam setahun itu kurang lebih 3 kali. Nah, di mana pada saat wisuda itu kan pasti mengajak keluarga gitu ya, yang mana keluarga itu butuh penginapan. Nah, kita berusaha untuk bagaimana bisa menangkap target market tadi ya, yang butuh untuk menginap harian ya pada saat momen-momen wisuda tadi. Kemudian juga di IPB itu banyak sekali tamu-tamu dari pemerintahan gitu ya, yang sedang melakukan penelitian di kampus. Nah, itu membutuhkan juga penginapan ya, yang bahkan nggak cuma harian, tapi mereka kadang mengerjakan proyek di kampus IPB itu bisa bulanan ya, 2-3 bulan. Nah, itu butuh juga
tempat menginap gitu ya. Nah, itu yang menjadi target market kita juga. Nah, eh, jadi dari segi target marketnya juga berbeda. Kalau yang kos-kosan biasa itu mahasiswa, sedangkan kalau villa kos itu ya mahasiswa, wisatawan ya, karena kita juga berada di lokasi wisata, kemudian keluarga atau tamu kunjungan kampus ya. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah manajemen pengelolaan kos ya. Kalau RUKOS pada umumnya ya, yang konvensional ya, yang eh, tidak berkonsep itu biasanya manajemen kosannya itu ya sederhana gitu ya, simpel gitu ya. Sedangkan kalau kita ya tadi ada manajemen kos-kosan, manajemen aset, kemudian juga manajemen okupansi. Nah, kemudian kelebihan kita juga adalah suasana nyaman karena kita merupakan destinasi wisata. Kemudian kita juga apa namanya, desainnya juga estetik ya, berbeda dengan pada umumnya kos-kosan gitu ya. Nah, itu perbedaan rukos dan villa kos ya. Jadi teman-teman sekarang udah paham apa sih bedanya kos-kosan sama villa kos. Nah, itu bedanya tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi banyak perbedaannya dan ini menjadi added value juga buat kita semua, buat project villa kos Lexer Premier ini. Nah, kelebihannya apa lagi ya? Nah, ini kita insya Allah banyak kelebihannya nih ya. Jadi harus pede nih jualannya ini. Nah, kalau dari market research yang kita lakukan, ya, jadi hampir sebagian besar kos-kosan ya yang ada di sekitar ITB itu belum mengadopsi yang namanya tipe kamar loft ya, atau mezanin ya kalau yang familiar ya, mezanin ya. Jadi kamarnya tempat tidurnya itu ada di lantai mezanin ya. Jadi bukan di lantai dasarnya ya. Lantai dasar itu buat komunal ya, buat apa namanya aktivitas ya istirahat, nonton TV, belajar, kemudian juga toiletnya di bawah juga gitu ya. Dan sedangkan tempat tidurnya di atas, ada tangga ke atasnya yaitu di lantai mezanin. Apa keunggulan dari kamar loft ini? Pertama, space ruang jadi lebih besar ya. Space ruang jadi lebih besar yang tadinya kasur atau tempat tidur di lantai yang sama, ini ada di lantai mezanin. Tentunya lantai dasarnya itu akan menjadi lebih luas ya untuk apa namanya aktivitas ya. Nah, kemudian fungsi ruang juga jadi lebih banyak ya. Kita bisa naruh sofa yang tadinya di kamar yang standar ya. Jadi kita ada kamar standar, ada kamar loft ya. Kalau di kamar standar itu kita mungkin di dalamnya hanya ada tempat tidur, meja belajar. Tapi kalau di kamar loft ini kita bisa tambahin sofa, tambahin apalagi misalkan perabotan-perabotan yang lain gitu ya. Nah, jadi lebih lega. Nah, eh, dari kelebihan kamar loft tadi itu bisa berpengaruh terhadap nilai sewa ya, nilai sewa dari kamar itu sendiri. Jadi nanti konsep kamar kita itu ya dalam satu unit ya, baik yang itu tipe 4 kamar, 6 kamar maupun 8 kamar, itu semuanya ada tipe kamar standar dan ada tipe kamar loft. Ya, dari masing-masing tipe tadi itu semua ada yang kamar standar, ada yang kamar loft ya. Yang mana kamar standarnya itu ada di lantai 1. Karena bangunan kita ini adalah bangunan 2 lantai ya. Bangunan 2 lantai. Nah, untuk kamar standar itu ada di lantai 1, sedangkan kamar yang konsep loft ini ada di lantai 2. Kenapa? Karena memang kalau di lantai 1 itu kita butuh plafon yang agak tinggi gitu ya. Nah, ini sangat berpengaruh juga kalau kita apa menerapkan konsep kamar loft ini di lantai dasar ya, atau di lantai 1 ya. Tentunya ini akan berpengaruh juga terhadap apa namanya biaya bangunannya ya. RAB bangunan itu pasti lebih tinggi gitu ya. Makanya kita sengaja menempatkannya di lantai 2 karena kita memanfaatkan space yang ada di apa di bagian plafonnya yang tinggi gitu ya. Kalau di lantai 2 itu kan kalau ke plafon itu agak lebih tinggi ya. Jadi kita manfaatkan lotengnya lah ya. Lokasi lotengnya itu ya. Itu kita manfaatkan sebagai mezanin. Seperti itu. Kenapa kok kamar loft itu ada di lantai 2 saja? Jadi kalau contoh misalkan kamar yang tipe 4 unit yang tipe 4 kamar berarti 2 kamar standar di bawah, 2 kamar loft di atas. Kalau yang 6 kamar, 3 kamar standar di bawah, 3 kamar loft di atas. Kalau yang 8 kamar, 4 kamar standar di bawah, 4 kamar loft di atas. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kamar loft ini sangat mendukung sekali dengan konsep villa tadi ya. Yang mana kalau konsep kamar loft ini kan karena space-nya cukup besar ya, ini bisa dihuni lebih dari 1 orang ya. Bisa disewa 2 orang ya, seperti itu. Nah,
Ini lebih detailnya ya untuk yang tipe 4 kamar ya luas tanahnya itu 60 ya. Untuk yang 4 kamar itu standarnya luas tanahnya 60, luas bangunnya 56. Bentuk fasadnya seperti ini, seperti mirroring gitu ya. Nah, di lantai satunya itu ya, mudah-mudahan kelihatan nih ya. Nanti untuk detail kamarnya saya ada slide terpisah gitu ya yang agak lebih jelas lagi ya. Nanti saya izin untuk detailnya, untuk kamarnya, ukurannya, detail gambarnya itu nanti di slide terpisah ya. Jadi kita sekilas dulu ini ya. Yang penting tahu dulu tipe 4 kamar seperti ini ya. Kemudian tipe 6 kamar, ini luas tanahnya 72, kemudian luas bangunnya 85. Ya. Nah, kemudian untuk yang tipe yang paling besar ya, ini ada tipe Lotus ya. Tipe Lotus ini tipe yang 8 kamar ya, itu luas tanahnya 80, luas bangunannya 100. Ya. Nah, fitur dan fasilitas ya. Untuk di kamarnya itu tadi sudah sempat saya sampaikan full furnish ya, sudah ada smart door lock ya, ada tipe kamar mezanin, kemudian sudah ada TV-nya, sudah ada kasur plus bantal dan guling, sudah ada lemari pakaian, sudah ada meja belajar, kamar mandi dalam, kloset dan duduk, sudah ada showernya, sudah ada apa namanya water heaternya, sudah ada AC-nya, sudah ada free wifi-nya, dan juga jendela setiap kamar yang menghadap keluar. Ya, jadi ini memang fitur-fitur yang mencirikan tipe kamar yang atau tipe kos-kosan yang premium. Ya. Nah, ini detailnya untuk ilustrasi kamar mezanin seperti ini ya. Ya, jadi pintu masuknya di sini ya. Pintu masuknya di sini yang abu-abu ini. Begitu pintu masuk, sebelah kiri itu posisinya nih yang di bangunan yang bawah ini itu adalah kamar mandi ya, di balik tembok ini. Ya, kemudian masuk ke dalam sebelah kanan itu adalah lemari pakaian. Kemudian di samping lemari pakaian itu ada apa namanya? Meja belajar ya. Kemudian masuk lagi ke dalam ini ada communal space-nya ya, living room ya atau living room tempat untuk beraktivitas ya, untuk nonton TV, untuk santai-santai. Di sini juga ada sofanya ya. Nah, ini gambar sofa yang bawah nih ya. Nah, kemudian untuk kamar mandinya seperti ini ya. Di bawah posisinya tepat di bawah lantai mezanin ya. Nah, dia posisi kasurnya itu ada di lantai mezanin naik tangga ini. Ya. Cukup menarik ya untuk desain loft ini. Nah, kalau untuk tipe kamar standar seperti ini ya. Ya, kalau tadi mezanin itu atau loft itu kamarnya di atas, ini kamarnya di lantai yang sama dengan kamar mandi, dengan apa namanya ruang belajar, meja belajar, juga almari. Ya, ya. Untuk fasilitas sudah lengkap ya. Ada apa namanya di sini sudah ada wastafel ya, sudah ada meja belajar, lemari, TV, lemari TV, kemudian sudah ada kasur ya, sudah ada AC ya, AC, shower, water heater ya. Nah, itu untuk fitur kamar kosnya. Kemudian untuk fitur kawasannya ya. Jadi kawasan itu one gate system ya plus security ya. Nanti di depannya ada pos security dengan automatic portal ya. Kemudian juga row jalan lebar 4,5 meter lebarnya, itu 2 mobil. Kemudian pagar kawasan, kemudian ada landmark gate-nya ya. Landmark gate-nya ini landmark gate itu adalah ada logo dan tulisan apa namanya lokasi kita ya, nama kos-kosan kita. Kemudian ada pos security, penerangan jalan, kemudian ekstra parking komunal gitu ya. Nah, ini untuk site plan-nya ya. Nah, jadi kalau kita lihat site plan ini dari bawah sini ya, ini pintu masuknya di sini ya. Danau dan kafe itu di sebelah kanan kita, naik ke atas ya. Nah, ini nanti gate-nya di sini ya. Kita masuk ke gate-nya, kemudian ada ekstra parkingnya di sebelah kiri. Nah, kemudian baru unit kos-kosannya ini dari depan ini agak menyempit, kemudian melebar ke belakang. Ya. Nah, insya Allah nanti juga ke depannya kita di sini di depan proyek kita ini di sini ya di sebelah kanan ini sebenarnya ada lahan kosong ya. Nanti ini adalah untuk rencana next project Lexet Premier Villa Kos ini akan kita expand apa namanya lokasinya ke depannya ini. Ya, jadi nanti akan lebih mendekat ke danaunya lagi. Saya rasa sudah tahu semua ya portofolio kita. Nah, ini ilustrasi ya lokasi kita
Jadi lokasi Lakeside Premier Coast ini ada di sini ya. Nah, ini jaraknya ke kampus IPB, pintu gerbang belakang itu kurang lebih 1 kilometer, 4 menit. Kalau jarak waktu tempuhnya, kalau jaraknya itu 1 kilometer, waktu tempuhnya itu 4 menit dari kampus. Kemudian juga dekat dengan apa lokasi wisata The Sawah ya, Aqua Park yang ada water park di sini ya, ada resto Aqua Park ya, itu 3 menit. Kemudian juga 24 menit dari Kampung Wisata Rumah Joglo, dekat Agro Edu Wisata Waru Farmland, kemudian juga dekat toko supermarket Hari-Hari Swalayan, dekat Transmart, kemudian dekat Marco Polo Water Adventure dan lain sebagainya. Ya, dekat rumah sakit ya, ada beberapa rumah sakit di sekitar kampus PB ya. Kemudian juga food court itu banyak banget ya di sekitar kampus. Ya. Nah, ini adalah perhitungan potensi passive income atau ROI atau balik modalnya itu kapan gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada tipe jenis kamarnya ABC ya. Nah, ini adalah yang membedakan dari jenis kamarnya gitu ya. Kalau yang tipe A ini yang 8 kamar, yang B ini 6 kamar, yang C ini 4 kamar. Kalau dari harganya itu 1,7 ya untuk yang 8 kamar ini sudah harga early bird ya atau harga pre-launch ya dari harga 1,9 ke 1,7. Kemudian passive income-nya itu proyeksinya adalah 138 juta sekian per tahun. Nah, ini kalau kita hitung BEP-nya dengan capital gain itu di 7 tahun. Kalau kita hitung ROI-nya tanpa capital gain itu 8% ya. Kalau dengan capital gain atau kenaikan harga aset itu lebih tinggi lagi itu 16%. Kemudian untuk kamar jenis kedua yaitu 6 kamar ya itu passive income-nya adalah 104 juta sekian dengan BEP-nya itu kalau dengan capital gain 5 tahun, ROI-nya tanpa capital gain 8%, dengan capital gain 15%. Ya. Kemudian untuk yang tipe ketiga, yaitu 4 kamar, itu passive income-nya per tahun 69 juta ya, karena kamarnya lebih sedikit. BP-nya juga agak lebih lama nih, karena kamarnya sedikit, yaitu 6 tahun. Dan ROI-nya itu emang agak sedikit di bawah, yaitu 5%, tetapi kalau dengan capital gain, ya itu di angka 13%. Nah, ilustrasi di atas ini sudah include dari 20% biaya operasional ya, dari manajemen aset atau manajemen okupansi, ya sudah diambil 20%. Kemudian kenaikan capital gain itu adalah 6% per tahun atau kenaikan harga tanahnya itu 6% per tahun. Dan kemudian kenaikan harga sewa kamar ya, jadi di atas ini hitungannya sudah dengan kenaikan harga sewa kamar per tahun itu 5% dengan tingkat okupansi di angka 85%. Ya, ini spesial harga early bird ya. Kalau yang tipe 8 kamar itu kita publishnya itu adalah 1,9 M. Ya, kita ada harga early bird 1,7. Ini hanya 2 unit pertama ya. Alhamdulillah kita sudah ada yang booking beberapa ya, tapi belum akad ya. Jadi masih ada kesempatan ya teman-teman untuk menggunakan harga early bird ini ya, karena terbatas hanya 2 ya. Nah, harga early bird ini sudah include dengan biaya-biaya segala macam ya. Nanti akan saya sampaikan di presentasi terpisah apa aja promonya. Nah, sedikit saya bahas mengenai manajemen pengelolaan ya. Jadi manajemen pengelolaan ini adalah yang tadi saya sempat sampaikan adalah seperti manajemen aset ya, yang menjaga kerapihan, kebersihan, merawat aset itu kita kelola, kita bantu pihak ketiga itu dengan vendor kita. Kemudian juga selain manajemen aset itu adalah manajemen akupansi itu apa namanya keterisian ya, akupansi keterisian atau tingkat penyewaan itu kita bisa di angka 85% ya sampai 95% ya. Jadi benar-benar investor ini itu nggak perlu repot-repot ya, dan kita juga nanti akan ada laporan yang transparan berkala ya, menggunakan sistem ya, menggunakan sistem yang insya Allah real time dan juga transparan yang akan kita report atau kita laporkan ke para investor. Nah, ini adalah tambahan additional program yang akan kita terapkan di kos-kosan kita ya. Jadi selain sebagai tempat hunian juga, tapi kita juga akan adakan memperkaya khasanah ya, keilmuan kita itu dengan ada program English Class ya. Nah, kemudian juga ada program kajian Islam ya. Jadi kita harapkan ya, karena kita basicnya juga properti syariah ya, bagaimana penghuni-penghuni kos kita nanti juga kita apa namanya berikan program-program yang bisa mendukung mereka untuk bisa meningkatkan pengetahuan mereka tentang khasanah-khasanah atau saqafah keislaman ya, dan juga untuk meningkatkan
apa namanya kemampuan bahasa Inggris mereka. Ya, ini salah satu presentasi saya ya. Saya ada 2 presentasi ya. Yang presentasi yang berikutnya itu adalah lebih ke apa tadi yang belum saya sampaikan ya. Kalau tadi kan lebih banyak ke product knowledge ya, tentang konsepnya juga ya. Nah, nanti presentasi saya berikutnya itu tentang komisi juga tentang promo. Nah, sebelum saya masuk ke presentasi saya yang kedua ya, silahkan kalau ada yang pengen bertanya dulu terkait konsepnya dulu ya dan product knowledge ya. Kalau komisi nanti mohon bersabar ya. Jadi nanti saya akan jelaskan terpisah ya di slide saya selanjutnya. Jadi saya buka dulu pertanyaan ya terkait tentang product knowledge ya dan juga tentang konsep. Silakan kalau yang ingin bertanya bisa di kolom chat, bisa juga apa namanya langsung raise hand ya, open mic. Silakan. Ada yang bertanya? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak siapa nih? Oke. Nah, dengan fasilitas bagus gini berapa harga kosan? Udah saya sampaikan tadi ya. Harganya untuk yang 8 kamar 1,7 ya. Harga ini harga pre-launching ya, 1,7 8 kamar. Kemudian 1,36 kamar dan 1M 4 kamar. Berukosnya ada mezaninnya, iya betul. Di semua unit kita, baik yang 4 kamar, 6 kamar, 8 kamar, itu ada konsep kamar mezanin atau loft. Ya, itu di lantai 2 ya. Kalau di lantai satunya atau lantai dasar itu kamar standar. Spek bangunannya seperti apa? Maksudnya apa nih? Spek apanya aja nih? Bisa didetilin nggak? Maksudnya, eh, karena speknya banyak ya. Mau spek apa namanya bangunannya atau spek dari interiornya atau spek dari apanya nih yang ditanyakan nih. Mungkin bisa lebih didetailkan lagi, Pak siapa nih Pak Danang. Bisa diangsur berapa tahun maksimal? Nah, alhamdulillah kita ada cash keras dan cash bertahap ya. Jadi skema pembayaran kita ini cuma 2, cash keras dan cash bertahap. Jadi nggak ada KPR ya. Nah, cash bertahap itu kita bisa mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan. Oke, kemudian apa nih bisa diangsur. Oke, biaya operasional pihak kedua sebesar 20% itu ajak coach nggak ada lagi. Ya, jadi eh, 20% ini adalah apa namanya diambil dari net income ya. Jadi eh, revenue ya, revenue itu kan omset ya, omset kotor gitu ya. Dari pendapatan sewa ya. Misalkan tadi contoh 6 kamar ya. 6 kamar sewa kamarnya misalkan ya 1 juta gitu. Berarti kan 6 juta gitu ya. Dalam 1 bulan ada 6 kamar 6 juta. Nah, nanti itu dikurangin biaya operasional dulu. Biaya operasional itu adalah biaya operasional komunal. Itu total kawasan gitu ya. Jadi karena kan kebersihan, apa namanya kerapihan, kemudian keamanan itu kan apa namanya dinikmati oleh semua unit gitu ya. Nah, jadi ada listrik komunal juga. Listrik komunal itu listrik yang di luar unit gitu ya. Ada IPL juga. Nah, itu masuk ke biaya operasional. Nah, itu nanti di total semua ya, di total semua dapatnya berapa nih? Nah, dapatnya berapa? Nah, itu nanti akan menjadi pengurang atau menjadi biaya operasional kalau kita hitung nanti per kamarnya itu ketemu misalkan 100.000 per kamar. Nah, itu nanti dari uang sewa tadi misalkan 1 juta ya dikurangi 100.000 dulu per kamar ya itu jadi 900.000 misalkan seperti itu ya gampangnya ya. Nah, nanti ketemu net income ya. Nah, setelah dikurangi biaya operasional tadi ketemu net income yang dari 900.000 tadi. Nah, itu nanti baru sharing profit dengan manajemen cost-nya yaitu 20-80 dari net income tadi. Misalkan per kamar tadi jadinya yang 1 juta karena udah kurangin biaya operasional 100.000 kan jadi 900.000 tuh. 900.000 itu nanti 20% dari 900.000 itu berarti berapa? 180.000 ya. 180.000-nya itu nanti akan kita sharing ke manajemen kosan. Nah,
Sisanya 900.000 dikurang 180.000 berarti berapa? 720.000. Nah, itu nanti untuk owner, untuk pemilik kos-kosannya per kamar gitu ya. Kalau misalkan 6 kamar berarti 700.000 dikali 6 kamar. Kira-kira seperti itu hitungannya ya. Ya, jadi biaya operasional itu udah apa namanya, udah termasuk pertama IPL ya, pengelolaan izin pengelolaan lingkungan ya, yang itu kita kerjasama dengan pengurus RT RW setempat ya. Kemudian udah termasuk biaya security, udah termasuk listrik komunal, sudah termasuk apa lagi? Keamanan ya tadi ya. Kemudian sudah termasuk ini fasilitas dapur ya. Nah, jadi kan tiap unit ini sudah ada sharing kitchen ya. Jadi setiap unit itu punya sharing kitchen, itu gasnya, kemudian air galonnya itu sudah termasuk ke biaya operasional. Kemudian ditambah lagi untuk tenaga kebersihannya atau housekeepernya yang akan apa namanya, memberikan servis untuk membersihkan baik itu unit maupun tiap kamar. Ya, nanti tiap kamar itu minimal seminggu 2 kali itu harus dibersihkan ya, karena kita untuk menjaga kebersihan dari asetnya juga, kerapihannya juga, dan kalau ada yang aneh-aneh gitu ya, maksudnya mereka itu ada melakukan merusak aset itu langsung ketahuan seperti itu ya. Mudah-mudahan cukup terjawab ya. Selanjutnya kamar mandi dalam ya, kamar mandi di dalam ya, semua kamar mandi di dalam ya. Kemudian oke, mahasiswa kalau mau kos harga sewa berapa per bulan? Nah, harga sewanya ini ya, ini kita berdasarkan harga pasaran di sana ya. Jadi untuk tipe atau jenis kos-kosan premium seperti Lakeside Premier Villa Kos ini, itu kalau untuk kamar standarnya itu ya, kamar standar itu bedanya dengan yang kamar loft tadi itu hanya di model bangunannya gitu ya. Tetapi untuk fasilitas itu hampir sama ya, lengkap ya, furniturnya all full furnish ya, itu sama semuanya, cuma membedakan itu antara yang standar dengan loft itu eh, model bangunannya yang tadi ada mezaninnya. Nah, kalau untuk kamar standar itu di angka 1,5 juta per bulan ya. Kalau untuk yang loft itu harga sewanya lebih tinggi ya, itu bisa di angka 1,7 ya, atau bisa juga 1,8 ya. Eh, 1,8 ini mungkin untuk kamar yang di lantai 2 depan ya, karena dia punya eksklusif balkon gitu ya. Jadi punya keistimewaan ya, view-nya itu dapat ya, karena dia punya eksklusif balkon. Seperti itu ya. Jelas ya. Kemudian itu harga sudah termasuk sertifikat sampai saya belum, Pak. Ya. Jadi untuk promo di bulan Februari ini ya. Jadi nanti akan saya detailkan di presentasi saya kedua promonya apa aja ya. Saya bocorin sedikit. Itu udah all in ya, udah all in biaya-biaya plus pajak ya. Apa aja biaya-biayanya nanti saya detailkan di presentasi saya yang kedua. Ada lagi yang mau bertanya? Dari kolom chat box sudah saya bacakan semua. Ada yang raise hand di sini, Ibu Sari ya. Silakan Bu Sari, silakan open mic-nya. Bu Sari, silakan Bu Sari. Mungkin masih belum enggak. Nggak bisa dibuka tadi mic-nya baru bisa ini. Ini Kang, Silakan, Bu. maaf saya kan telat ya Kang ya, baru masuk jam Hmm. 9, ngikutin dari awal. Ini untuk penyewa, apakah ada kriteria khusus? Takutnya kan biasanya banyak kasus ya mengaku saudara kandung, padahal nggak taunya mereka pacaran gitu, akhirnya kumpul kebo gitu. Itu ada kriteria khusus nggak? Maksudnya ini kalau mau yang nyewa gitu Kang. Nah untuk yang cewek cowok apa dipisah gitu Kang? Untuk yang rukosnya, untuk yang pilakosnya gitu. Ya. Kebanyakan sih seperti itu yang saya tahu kasusnya Kang. Ya. Gitu. Udah itu aja Kang. Saya Aja. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Bella pertanyaannya. Ya, jadi tentunya ini menjadi concern utama kita gitu ya, karena kita juga basicnya adalah properti syariah ya. Nah, jadi untuk dari 10 kafling ini ya, itu nanti tentu kita pisah ya.
bangunan antara yang ikhwan dan akhwat ya. Walaupun berdampingan nggak masalah, yang penting bangunannya terpisah antara ikhwan dan akhwat ya. Jadi pertama terpisah ikhwan akhwat, jadi ketahuan nih kalau yang bukan sejenis ya, lawan jenis maksudnya ya, itu tidak diperbolehkan masuk ke kamar atau apalagi menginap. Nah, jadi itu nggak boleh masuk untuk yang lawan jenis. Nah, bagaimana kalau dia saudara ya? Saudara itu kan pasti kita bisa validasi ya dengan apa namanya, alamatnya, misalkan kita cek KTP-nya, kita validasi juga mungkin ke orang tuanya kayak gitu ya. Nah, kita cukup ketat lah untuk hal-hal seperti itu. Jadi insya Allah kita bisa mencegah hal-hal yang seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Ya Kang, terima kasih banyak Kang. Ya, sama-sama. Silakan Ya, Pak Erwan ya. kan kebanyakan orang Iya. risih kalau dimintai kartu keluarga kalau yang kontrak-kontrak itu gitu. Ya, Kebanyakan. ini wajib Bu ya. Hmm. KTP kartu keluarga wajib ya. Kan kita nggak minta aslinya, minta kopiannya gitu ya. Ini wajib ya sebagai identitas gitu ya. Karena kan mereka tinggal menetap di situ gitu ya. Jadi kita cukup ketat untuk seleksinya seperti itu. Ya, Baik. Baik Pak, terima kasih banyak jawabannya memuaskan. sama Bu. Terima kasih. Selanjutnya Pak Erwan. Ya, Mas Nugi, Assalamualaikum. Sehat, Mas Nugi? Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Sehat Pak Erwan. Pak Erwan sehat Iya, juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa Silakan Pak. bersua, walaupun online nih. Kita Oh ya, bener. Alhamdulillah. Kawan-kawan Iya, bisa tadi offline ya. eh, tadi saya ngikutin aja mungkin nggak dari awal, tadi agak telat saya joinnya. Tadi yang terkait apa detail ruangan ya. Tadi kan ada yang 4 kamar, 6 kamar dan 8 kamar ya tadi itu ya. Kalau saya Betul. tidak salah dengar tadi. Nah itu tadi kan ini kalau yang dijual kan konsepnya berarti yang ini villa kos ya, bukan rukos berarti kan ya, yang villa Ya. kos. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan ada communal room, ada yang kamar masing-masing. Mungkin tadi saya nggak begitu eh, Ya. merhatiin yang tadi di denah ruangannya. Nah ini desainnya itu berarti apakah mereka itu pintu masuknya jadi satu atau per berapa kamar itu ada akses masing-masing atau bagaimana? Terus ya itu tadi kan berarti ada tadi sudah dijelaskan juga ada yang Ikhwan, ada yang Akhwat gitu. Nah, itu nanti pembagian ini area yang Ikhwan dan Akhwatnya itu dari pihak manajemen, maksudnya yang area ini untuk yang disewakan ke Ikhwan, ini yang Akhwat atau itu di satu area yang kita miliki misalnya tadi misalkan ada investor tarik wah ini 4 itu dibagi-baginya tuh modelnya gimana? Apakah yang 4 itu satu bangunan itu keseluruhan atau bagaimana ya? Saya tadi agak kurang nangkep tuh untuk detail dari ruangannya. Mungkin bisa dijelaskan ulang, Mas Nugroho atau Mas Ya. Teguh. Ya, terima kasih Pak Irwan pertanyaannya ya. Nyambung sedikit ya tadi ada pertanyaan dari Ibu Bella juga ya mengenai pemisahannya ya. Jadi yang jelas pemisahannya itu kita pemisahan berdasarkan unit gedungnya ya. Walaupun dia berdampingan ya, selang-seling itu nggak masalah ya. Selang-seling misalkan bangunan nomor 1 itu bangunan untuk khusus Ahwat, nomor 2 Ikhwan, nomor 3 Ahwat, nomor 4 Ikhwan, nah, itu nggak masalah. Yang penting berbeda bangunannya gitu ya. Nah, karena juga misalkan kita juga kayak contoh misalkan di perumahan gitu ya. Kanan kiri kan kita juga berbeda-beda muhrim itu nggak masalah gitu ya. Nah, ya, insya Allah juga ini juga nggak masalah. Yang jelas yang penting dalam satu bangunan itu khusus Ikhwan atau khusus Akhwat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ruangan itu ada lantai 1, lantai 2. Nah, lantai 1 itu dengan lantai 2 itu pintu masuknya berbeda. Ya, nanti di slide saya selanjutnya itu nanti saya detilkan ya pintu masuknya itu seperti apa. Jadi lantai dasar itu nanti dia pintu masuknya dari depan itu langsung masuk ke dalam. Sedangkan untuk lantai 2 itu dia dari samping ada tangga ke atas. Ya, tangganya ini outdoor bukan bukan di dalam ruangan. Jadi ada tangga outdoor untuk lantai 2. Nah, di mana ketika di lantai pertama tadi ada pintu masuk itu nggak langsung kamar, tapi kita ada foyernya gitu, ada foyer, jadi ada semacam ruang untuk transit gitu ya, yang dimana itu juga nanti ada sharing kitchen di situ. Jadi begitu masuk gedung atau ruangannya itu nggak langsung kamar gitu ya, jadi nggak pengap gitu ya, jadi langsung ada foyer, ada space kurang lebih 7 meter persegi lah kalau nggak salah ya, itu sharing kitchennya juga di situ ya. Nah kemudian untuk lantai 2 itu masuknya itu dari tangga
outdoor ke samping ya, ke samping. Nah, sebelum masuk ke kamar-kamar ya itu dari tangga itu ke communal space dulu ya. Jadi ada ruang komunalnya outdoor ya di lantai 2. Nah, itu luasnya itu bervariasi ya. Kalau yang 6 kamar itu kurang lebih 7 meter persegi ya. Kalau yang 4 kamar itu agak sedikit lebih kecil ya. Nah, kalau yang 8 kamar itu kurang lebih 11 meter persegi gitu ya. Nah, itu communal space baru nanti ada kamar-kamar kayak gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Pak Erwa. Mudah-mudahan terjawab. Oke, Atau terima ada yang kasih. kurang Terus berarti sama ini mau nanya tadi kan ada space itunya lah. Supaya ini investor mungkin lebih tertarik kan tadi gambaran desainnya. Apakah sudah ada bangunan contoh dari yang akan dijadikan apa dijual ini villa kos ini apa memang masih dalam tahap pembangunan atau udah ada sampling yang satu unit nih, oh ini contoh 4 kamar misalkan, contoh begini misalkan. Sudah ada apa masih proses mungkin itu? Oke, ya jadi untuk show unit kita nggak ada, show unit nggak ada ya karena ya tadi ya jarang gitu ya apa namanya developer syariah punya show unit gitu ya. Karena kita nggak pakai modal perbankan, kita modalnya adalah dari modal developer dan modal konsumen ya. Ya doakan saja mudah-mudahan cepat sold ya, minimal satu udah sold yaitu bisa jadi show unit juga gitu ya. Nah, sedangkan untuk mengantisipasi kita belum punya show unit, kita ada tadi ya video atau gambar 3D itu bisa mudah-mudahan bisa cukup memberikan apa namanya gambaran gitu ya bagi investor gitu ya. Nah, rencananya kita juga rencana ya mudah-mudahan ini terwujud kita mau bikin semacam maket ya yang nanti itu bisa menjadi ilustrasi juga gitu ya lebih lebih apa ya lebih mendekati real gitu ya seperti itu sih. Jadi kalau untuk unit kita mohon maaf nggak ada. Ya, berarti tadi ada 3D dan market itu mungkin Insya Allah. Kalau lebih 3D lebih udah ada, calon. kalau maket sedang kita usahakan. Insya Allah. Ya, ya. Kan setidaknya calon buyer kan lebih terbayang apalagi kan villa Betul. kos gitu ya. Gitu. Betul sekali ya, betul sekali. Itu bisa meningkatkan trust juga gitu ya, dan juga Iya. menambah kemantapan si investornya gitu. Ya, Oke, terima kasih. Mas sama-sama Iwan. Pak Irwan, terima kasih pertanyaannya. Pak Rafdi, silakan Pak Rafdi. Satu pertanyaan lagi ya sebelum saya ke slide kedua ya, presentasi kedua ya. Silakan Pak Assalamualaikum Rafdi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafdi. Terima kasih. Mungkin mohon maaf saya juga telat masuk karena ada Ya, kegiatan nggak apa-apa. yang nggak bisa ditunda. Saya juga belum tahu lokasi dan tempatnya, tapi saya mengikuti aja dulu. Pertama saya ingin minta apa ya flyer atau untuk sebagai apa untuk tool marketingnya lah, tool marketing untuk kita pasarkan kepada calon buyer. Yang kedua yang ingin saya pertanyakan lebih dalam seperti pertanyaan-pertanyaan ibu bapak sebelumnya, yaitu pertama karena ini belum ada contoh, apakah pembangunan bisa dilakukan oleh buyer pribadi dengan harus apa ada kriteria yang ditetapkan untuk pembangunan yang dilakukan secara pribadi, karena yang akan saya tawarkan salah satu adanya teman yang baru pensiun yang mana selama ini dia bergerak di bidang konstruksi gitu. Nah itu yang yang target buyer yang akan saya tuju. Jadi apakah boleh dilakukan pembangunan sendiri itu? Mungkin dua itu dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafdi untuk pertanyaannya ya. Saya coba jawab. Yang pertama, marketing tools ya. Ya, untuk marketing tools, insya Allah kita sudah ada channel Telegramnya ya. Jadi nanti teman-teman akan di-share ya channel Telegramnya. Itu nanti bisa diakses semua ada konten-konten video maupun image ya. Itu ada semua di sana, copywriting juga ya. Jadi silakan diambil dari situ ya. Insya Allah akan kita update terus. Kemudian untuk yang kedua pembangunan. Nah, jadi kalau untuk pembangunan ini kita apa ya dari kontraktor kita ya Pak ya. Jadi karena kita nggak mau ada apa ya karena kita konsep ini kan ada punya konsep sendiri Pak ya. Jadi kalau misalkan ngebangun sendiri itu khawatirnya kualitas dan konsepnya berbeda gitu ya. Kecuali nanti konsepnya sama gitu ya. Kemudian desainnya sama gitu ya. Mereka punya ya pertimbangan kalau mau bangun sendiri kosnya lebih
murah ya nggak apa-apa, itu nanti bisa kita diskusikan lah itu ya, discussable ya, jadi bisa didiskusikan gitu ya. Yang penting konsepnya itu tidak berbeda gitu ya. Jangan bangunan terbeda sendiri gitu ya. Karena kita punya konsep Silakos ini, kita konsep supaya semuanya seragam gitu sih. Ya, nanti bisa didiskusikan Pak untuk masalah itu ya, gitu sih. Karena kita juga mungkin kontraktor nggak cuma satu gitu ya, bisa lebih dari satu gitu ya. Karena kita kan juga khawatir kalau bergantung hanya satu kontraktor, takutnya ada masalah, nanti bermasalah yang lainnya juga bermasalah gitu ya. Tapi kalau ada dua kontraktor itu bisa jadi pembanding, baik dari segi kualitas, dari ketepatan STB-nya, penyelesaiannya, kemudian juga dari tanggung jawabnya juga kita nggak bergantung hanya satu kontraktor gitu. Seperti itu sih Pak gambarannya, Pak Rafdi. Oh iya, enggak, kebetulan dia pensiunan dari Kajima, yang mana kontraktor asal Jepang ya. Jadi dia, Oh, soal kualitas jangan ya. diragukan. Tapi kan Oh, tadi seperti rambu-rambu ya, yang disampaikan tuh. Mohon maaf, ada yang sedikit yang ketinggalan. Tadi kok ya. antara apa net income sebelum net income itu kok saya lihat kok udah ada IPL, terus ada listrik yang harus dianukan. Apakah di masing-masing unit itu tidak dipasang meteran gitu? Karena dengan macam-macam pengeluaran itu kan juga mengurangi minat buyer untuk melakukan investasi gitu. Ya, ya. Jadi nanti kita juga mempertimbangkan ini Pak, jumlah kamar yang tersewa Pak ya. Jadi nggak kita samaratakan gitu ya. Misalkan satu unit bangunan itu yang tersewa nggak full, hanya berapa persen. Nah, itu juga kita pertimbangkan persentasenya Pak. Seperti itu. Nah kalau untuk komunal, fasilitas komunal itu kan memang dinikmati bersama gitu Pak ya. Penerangan kawasan, security, kebersihan lingkungan, nah itu kan dinikmati bersama. Nah itu yang kita bagi rata seperti itu Pak. Tapi kalau untuk nanti ketersewaan kamar jumlahnya berapa itu nanti ada perhitungan untuk sharingnya sih Pak. Seperti itu Pak. Nggak, kenapa nggak disatukan ke IPL aja? Yang kedua juga kita kan khawatirnya kalau satu ruangan satu anak kos atau penghuni kos itu membawa alat-alat elektronik yang memakan listrik juga kan juga akan merugikan apa? Oh Kalau seandainya ya, komunal. baik. Gini Pak, mungkin saya agak apa namanya terlewat gitu ya menyampaikan. Jadi untuk penggunaan listrik per kamar itu Pak, itu kita ada meteran listrik masing-masing Pak di kamarnya Pak. Jadi berbeda dengan, jadi ada dalam satu unit bangunan itu ada komunal, listrik komunal ya, meteran satu untuk unit bangunan, ada meteran tiap kamar Pak. Nah, meteran tiap kamar ini itu nanti adalah tanggung jawab si masing-masing penghuni Pak. Nah, kemudian wattnya itu masing-masing 1.300 watt tiap kamar, Pak ya. Jadi nanti itu token. Nah, nanti itu tanggung jawab masing-masing penghuni. Kalau mereka membawa peralatan yang lebih itu ya itu tanggung jawab dia gitu. Jadi uang sewa itu di luar eh, apa namanya biaya listrik, Pak. Gitu. Jadi nggak Oke akan deh, kita tunggu. tercampur-campur lah pengguna listriknya. Nah, yang dibebankan biaya bersama itu adalah komunal yang di luar unit, Pak. Di luar unit. Di Jadi kawasan penerangan kenapa nggak kawasan. dimasukkan ke IPL aja gitu kan? Iya, begitu Pak. Gitu. Nggak, maksudnya kalau satu pos IPL kan lebih ringkas dan lebih praktis orang lihat daripada kita terlalu rigid, jadi orang juga Hmm. pusing juga gitu. Ya, ya, ya. Ya, itu nanti sebenarnya ada rincian detailnya sih Pak. IPL itu menyangkut apa aja? Yang jelas IPL itu ya itu untuk hal-hal yang sifatnya dipakai bersama. Nanti untuk yang per kamar itu per unit ya itu tergantung nanti penyewaan kamarnya ada berapa kamar yang tersewa, yang terisi gitu kan. Kemudian ada masing-masing unit itu kan juga ada kebutuhan dapurnya. Nah, seperti itu sih Pak. Oke deh, nanti kita lihat. Ada perhitungan detailnya Pak. Insya Ya. Allah nggak, jangan khawatir. Ya, insya Allah nggak akan merugikan dari si investor. Baik, ada lagi pertanyaan? Saya cukupkan dulu pertanyaannya. Saya izin untuk ke presentasi saya kedua ya. Nggak terlalu panjang kok. Ini isinya lebih ke fee, marketing, dan juga ke promo apa saja yang akan kita terapkan di bulan Januari ini ya. Oke, saya izin untuk sharing lagi. Monggo silakan.
Ya, sudah kelihatan ya? Sudah. Ya. Nah, jadi ini adalah set plan ya, yang update ya, di mana sudah ada yang beberapa yang terbook ya. Jadi dari total 10 ini kita sekarang sisa berapa berarti? 1, 2, 3, 4. Sisa 6 ya. Sisa 6 kafling ya. Mulai dari kafling 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 ini yang masih apa namanya available gitu ya, masih available. Nah, jadi teman-teman masih bisa memasarkan ke 6 kafling ini ya, masih available. Itu ada yang mulai dari 4 kamar, 8 kamar, masing-masing satu ya, 4 dan 8 kamar, sedangkan yang 4-nya itu adalah 6 kamar ya, dengan luas tanah yang berbeda-beda. Ya, ini nanti pasti ada kelebihan harga tanahnya ya. Jadi teman-teman silakan pasarkan untuk yang ke-6 kafling yang tersisa ini ya. Nah, ini untuk detail kamar, saya sedikit mendetilkan kamar ya. Mungkin ada yang masih belum terbayang. Nah, ini kita bahas dulu yang 4 kamar ya. Yang 4 kamar ini tanahnya 60 ya, bangunannya 56. Lebarnya 7 ya, lebar mukanya 7, lebar ke belakangnya itu 8 meter. Nah, ini adalah 4 kamar lantai 1 ya, denah lantai 1 ya. Jadi di sini nanti di depan itu ada parkiran motor nih ya, parkiran motor nih pakai paving ya. Nah, ini kapasitasnya 7 motor ya, kapasitasnya 7 motor. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, ada pertanyaan lantai pertama ya tadi yang Pak Erwan ya, lantai pertama ini nanti masuknya dari sini. Ya, ini pintu masuknya dari sini ya. Nah, ini ada foyer di sini, ada pantry. Nah, baru nanti ada kamar di sini, kanan kamar ya, ada 2 ya, 2 kamar karena 4 kamar jadi 2 di bawah, 2 di atas. Nah, untuk yang kamar di atas ini ada jalan ke samping ya, ini ada tangga. Ini tangganya outdoor ya, bukan di dalam ruangan ya, outdoor ya. Nah, outdoor. Nah, kita coba melangkah ke gambar yang lantai 2. Nah, tadi ini ada lantai 2 ya sekarang ya. Lantai 2 ini tangga ya. Ini setelah tangga ini ada communal space di sini ya. Communal space ini lebarnya 2, panjangnya 3 meter ya. Berarti total 6 meter persegi gitu ya. Ini apa namanya communal space-nya. Nah, baru nanti dari communal space ini baru ke kamar-kamar gitu. Jadi pintu kamarnya ini dari communal space ini ya. Dan ini terbuka communal space-nya ya. Terbuka ya. Tapi ada di dalam bangunan ya. Kemudian apa namanya? Di lantai 2 ini tadi karena tipe kamar di lantai 2 ini ada loft ya. Jadi ini posisi loftnya adalah seperti ini ya, kamar loftnya. Jadi ini kalau apa namanya lantai bawahnya ini ya. Jadi kamar yang di lantai 2 ini lantai bawahnya seperti ini ya, ada ruang komunal di sini ya. Kemudian ada toilet, kemudian ada meja belajar, ada lemari. Nah, di atasnya ini ya, di atas toiletnya ini adalah lantai mezanin untuk tempat tidurnya ya. Seperti itu gambarannya ya. Itu untuk yang 4 kamar. Nah, sekarang kita ke yang 6 kamar. Ya, yang 6 kamar itu lantai satunya ya. Luas bangunnya itu 85, luas tanahnya 72 dengan lebar muka 6, ke belakangnya 12 meter. Jadi agak lebih panjang ya. Kalau tadi 8 ini 12 meter. Nah, ini sama seperti tadi ya, pintu masuknya ya. Depannya ini ada parkiran motor 6 motor ya. Kalau tadi 7 motor ya, ini 6 motor. Kemudian masuk ke dalam ya, dari lantai 1 ini langsung masuk ke dalam. Ini ada foyer lagi, baru nanti ke kamar ya. Ada 3 kamar di bawah. Untuk akses ke kamar yang di atas ini sama, tangga luar outdoor sebelah sisi kiri ya. Kemudian kita ke lantai 2-nya ini seperti ini. Ada communal space dulu ya, communal space ya, lebarnya 2, panjangnya 4, lebih lebar nih ya. Nah, baru nanti ke kamar-kamar gitu ya. Nah, ini untuk lantai mezaninnya ilustrasinya seperti ini. Ini untuk yang tipe 6 kamar. Kemudian untuk yang tipe 8 kamar itu luas bangunannya 100, luas tanahnya 80 dengan lebarnya itu 8 meter ke depan, lebar mukanya, kemudian ke belakangnya 10 meter. Nah, ini kapasitasnya ini sesuai dengan jumlah kamarnya ya, itu 8 motor gitu ya. Kalau yang ada yang bawa mobil itu nanti di extra parking areanya. Nah, ini sama seperti tadi, masuk terasnya di lantai 1, kemudian nanti ini agak berbeda sedikit yang bangunan 8 kamar ya. Jadi dia nanti pintu masuknya itu sama, jadi 1 pintu masuk.
Nah, cuma nanti dia ada lorong ya, ada lorong yang kamar pertamanya sebelah kiri, kamar keduanya sebelah kanan, kemudian ada kamar ketiga sebelah kiri lagi, kamar keempatnya sebelah kanan. Nah, nanti untuk ke lantai keduanya ini dari tangga belakang ya, tangga belakang ini yang ada tamannya di sini, ini baru nanti naik ke lantai 2. Nah, naik ke lantai 2, nanti di sini ada lorong lagi. Nah, ini ke kamar pertama sebelah kanan, kamar kedua sebelah kiri, kamar ketiga sebelah kanan, kamar keempat sebelah kiri, dan communal space-nya ini ada di lantai 2. Ya, ada di lantai 2, kemudian pantry-nya juga ada di lantai 2. Seperti itu. Bedanya yang tipe 8 kamar seperti itu. Communal space dan pantry-nya itu di pantry-nya di lantai 2. Kalau yang tadi 4 kamar, 6 kamar, pantry-nya di lantai 1. Sedangkan untuk yang 8 kamar, pantry-nya di lantai 2, lokasinya bersebelahan dengan communal space ada di lantai 2. Kurang lebih seperti itu ya, gambarannya ya. Nah, saya masuk ke fee marketing ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman semua ya, teman-teman marketing ya. Nah, sebelum saya membicarakan mengenai fee marketing, berapa nih fee marketingnya nih? Nah, saya pengen tanya dulu nih ke Bapak Ibu semuanya ya. Dream atau impian Bapak Ibu di 2025 ini apa aja sih sebenarnya? Silakan bertanya masing-masing dalam hati dan dijawab juga masing-masing dalam hati. Apa sih impian di tahun 2025 ini ya? Mungkin saya sedikit mewakili gitu ya. Mungkin ada yang punya impian bisa umroh di tahun ini, amin, umroh bersama keluarga gitu ya. Kemudian ada yang punya impian, oh saya buat biaya pendidikan anak nih, ada yang kuliah, ada yang mau masuk pesantren dan segala macam ya. Ada yang concern masalah, wah saya pengen jalan-jalan keliling dunia, Masya Allah. Bisa juga gitu ya, impian tiap orang beda-beda ya, punya passion masing-masing. Saya pengen punya mobil, aduh ya, nggak mesti mobil sport seperti ini ya, pokoknya mobil lah ya, mobil keluarga gitu ya. Ada juga yang punya impian pengen punya rumah di tahun ini. Insya Allah Bapak Ibu ya, ini impian kita masing-masing, masing-masing punya impiannya masing-masing di tahun 2025 ini. Saya doakan semoga semua terwujud. Ya. Ada yang pengen umroh, ada yang pengen jalan-jalan, pengen punya rumah, pengen punya mobil. Silakan. Ini adalah impian Bapak Ibu sekalian, dan ini harus jadi strong why kita nih, strong why kita, alasan kita kenapa kita mau menjalankan bisnis ini ya, ingin menjualkan project ini ya, karena insya Allah dari project ini itu fee-nya bukan lumayan ya, tetapi luar biasa ya. Kalau saya bilang bukan lumayan tapi luar biasa. Kenapa ya? Karena dari nilai harga jualnya pun ini luar biasa ya, harganya itu minimal 1 M ya, harganya minimal 1 M, dan fee-nya juga luar biasa lah saya bilang ya. Nah, berapa sih ya? Fee-nya itu 4% Bapak Ibu. Ya. 4% dari harga deal ya. Anggap aja misalkan harga deal paling murah aja. Yang 4 kamar berapa? 1 M ya. Berarti Bapak Ibu dapat berapa? Dapat berapa? Kalkulatornya bisa ke 40 itu. 40 Berapa? juta. 40 juta. 40 juta kecil gede. 40 juta kecil gede. Alhamdulillah. Gede banget. Alhamdulillah. Bisa buat umroh nggak? Bisa banget. Bisa. Bisa banget. Bisa buat berdua mana? Kurang kalau Bisa buat jalan-jalan ke luar negeri nggak? Bisa. Bisa buat bayar kuliah nggak? Bisa. Bisa buat DP mobil nggak? Atau DP rumah? Bisa ya? Insya Allah ya, ini jadi impian Bapak Ibu ya. 4% dari misalkan yang 1,3 miliar nih, saya ilustrasi aja nih ya, biar Bapak Ibu semangat ya. Satu unit terjual 1,3 miliar, komisinya 4%. Berarti dapatnya berapa? 52 juta. Masya Allah, 52 juta ini udah bisa buat macam-macam gitu ya. Kalau dibeliin kuaci, satu truk tronton ya, beli kuaci gitu. Kalau beli bubur bisa buat berenang gitu ya. Jadi insya Allah ya ini satu unit gitu ya. Sedangkan kita insya Allah ada 3 titik project ya. Ini ada puluhan unit gitu ya. Yang insya Allah Bapak Ibu punya kesempatan yang sama ya, tergantung dari Bapak Ibu sendiri mau nggak menjalankan ini. Makanya tadi saya di awal itu saya ingin Bapak Ibu punya strong why, punya impian, punya dream gitu ya. Karena impian itu adalah motivasi kita ya. Segala sesuatu itu bermulai dari mimpi gitu ya. Bukan mimpi ya, tapi impian ya, beda ya. Kalau mimpi itu bunga tidur, tapi kalau impian adalah cita-cita kita gitu ya. Itu yang harus jadi strong way Bapak Ibu sekalian biar semangat jualannya. Ya, insya Allah saya dan tim akan membantu Bapak Ibu supaya bisa bantu closing. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian nih bisa mencari
buyer nggak nih yang bisa, bayarnya tentu buyer yang tertarget, buyer yang kualitas ya, yang bisa kita bantu closingkan gitu ya. Gimana Bapak Ibu, semangat? Semangat nggak nih? Insya Allah. Semangat. Semangat, Semangat. harus semangat lah. Harus semangat. Kita kan punya impian ya, harus semangat ya. Kalau yang nggak punya impian, waduh, tanda tanya tuh ya. Insya Allah kita semua punya impian di Semangat banget. 2025. Mumpung di awal tahun nih ya, kita atur impian kita nih 2025 ini harus ada pencapaian apa nih? Ya silakan ya. 4% gede ini ya, 1,3 miliar. Gimana kalau yang harganya di atas itu, Masya Allah. Gimana kalau lebih dari 1 unit, Masya Allah ya. Nah, untuk menambah semangat lagi, ya ini saya kasih senjata juga nih buat Bapak Ibu. Spesial promo. Ya, kalau nggak ada promo, nggak ada senjata, kurang greget juga nih jualannya. Nah ini ya di bulan Januari ini ya itu kita ada promo free all biaya-biaya dan tax. Biaya-biayanya apa aja? Kayak mulai dari PBG ya, atau izin bangunan ya, kemudian SHM ya, kemudian balik nama, kemudian apalagi teksnya ya, PPN, PPH, BPHTB itu free all in include dengan harga. Gimana? Mantap ya. Kemudian yang kedua itu udah free furnish per kamar ya, meja, kasur, lemari, smart TV, rak buku, AC, water heater, smart door itu udah include semuanya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apalagi nih? Nah, itu tadi promo, harga diskon, harga early bird ya di bulan Januari. Ya, kalau di bulan Februari saya nggak jamin harganya masih segini ya. Jadi ini harga udah turun berapa nih? Yang 8 kamar turun 200 juta, yang 6 kamar turun 100 juta, yang 4 kamar turun 100 juta dan 200 juta dan itu udah include all biaya-biaya, udah full furnish, kurang apa lagi coba ya. Kebangetan ini ininya apa promonya gitu ya. Eh, ya. Nah, ini adalah konsumen yang sudah survei dan sudah booking ya. Alhamdulillah ya. Kita baru jalan belum 2 minggu Bapak Ibu. Atau 2 minggu persis lah ya. Sekarang tanggal berapa nih? 15 ya? Tanggal 15. Kita baru iklan itu itu di tanggal 1 ya. 1 Januari. Alhamdulillah kita sudah ada konsumen yang survei itu sudah kurang lebih 7 orang sudah survei. Sudah ada yang booking juga, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Artinya apa? Jualannya ini insya Allah gampang. Insya Allah gampang. Tinggal Bapak Ibu sekalian eh, lebih semangat lagi nih ya. Insya Allah saya doakan Bapak Ibu sukses bisa jualan di project Lakeside Premier Villakos ini dan juga di project-project Villakos yang lainnya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan, silakan. Wah, semangat. Apalagi nih? Untuk legalitasnya apa nih? Legalitasnya tadi SHM ya. Insya Allah tanahnya itu sudah SHM ya. Nanti tinggal balik nama aja ya. Pecah kafling balik nama ya. Seperti itu. Kemudian tool marketingnya kapan di-share? Ya, habis apa namanya? Sesi ini langsung saya share ya ke siapa nih? Ke Ustadz Jahid ya. Saya share link Telegramnya, langsung bisa di-download video-video saya. Bukan video-video saya, maksudnya video-video projectnya. Yang ada video saya maksudnya. Ada gambar-gambar, ada apa namanya, price list, ada apa aja ya konsep-konsepnya. Nanti saya share ke Ustadz Jahid, nanti tinggal Ustadz Jahid share ke teman-teman. Untuk DP minimal berapa? DP karena kita cash keras dan cash bertahap, DP minimal 50%. Kalau untuk kreditnya bisa cash bertahap ya, 50% dulu. Kenapa 50%? Agar kita bisa langsung bangun. Ya, karena kita juga mengejar target nih. Kenapa kita mengejar target? Karena kita ingin memanfaatkan momen peak season ya, peak season penerimaan mahasiswa itu kan di pertengahan tahun. Jadi kita ingin apa ya, berusaha untuk menyelesaikan serah terima bangunnya itu di maksimal di pertengahan tahun itu sudah bisa diserah terimakan, karena biar bisa langsung jalan bisnis kos-kosannya seperti itu. Karena kalau lewat ya itu kita harus nunggu tahun depan lagi. Nah, itu sangat berat itu nanti untuk investor ya, untuk okupansinya. Lagi, Mas, kalau nggak salah di MOU tertulis 2,5% sampai dengan 3%. Ini MOU yang mana ya? Ya MOU mungkin ini MOU yang perumahan kemarin ya. Ini kos-kosan jadi berbeda ya. Ini khusus kos-kosan jadi 4%. Ya.
4% untuk Bapak Ibu sekalian kita kasih gede-gedean di bulan ini gitu ya. Kemudian DP 50% kalau booking berapa? Booking 10 juta. Ya, booking 10 juta, tetapi di bulan Januari ini ya karena kita masih flash sale Januari ya, awal tahun ya. Kita masih fleksibel. Dari 10 juta kita diskon 50%, hanya 5 juta aja sudah bisa booking. Ya, kemudian nanti PPJB kalau yang cash langsung lunas, kalau yang mau KPR DP 50% bisa sisanya diangsur 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Berapa lama bangunan bisa jadi mulai dari DP hingga pelunasan? Nah, untuk serah terima bangunan itu tergantung tipe. Ya, untuk 4 kamar itu bisa di 6 bulan, untuk 6 kamar bisa di 7 bulan, untuk 8 kamar di 8 bulan. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Habis? Ada yang mau tanya langsung? Raise hand silakan. Saya buka. Sekarang udah 21.35. Saya buka kesempatan 10 menit untuk bertanya. Silakan. Ya. Ustadz Jahid, berapa menit lagi saya waktunya? Sampai subuh juga boleh. Allah ya. Sampai subuh ya, nanti saya sampai jam 10. Silakan teman-teman sampai subuh sama Ustadz Jahid ya. Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Oh, Pak Irwan nanya lagi. Pak Fajar dulu, Pak Fajar dulu. Silakan Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Untuk benefit unique selling atau apa daya tarik misalnya dari jarak atau dari apa ke konsumen ya, ke investor, apa itu, Coach? Sehingga dia Ya. tertarik misalnya dari simulasi passive income atau apa. Makasih, Ya. Coach. Ya, baik. Makasih Pak Fajar. Ya. Pak Fajar mungkin joinnya agak telat ya. Ya, jadi mengenai kelebihan benefit apa aja udah kita sampaikan tadi di presentasi yang pertama apa saja benefitnya ya. Nggak apa-apa saya ulangin lagi. Jadi pertama USP kita, unique selling point-nya adalah kita berada di ring 1 kampus IPB ya. Yang mana ring 1 ini tentunya sangat prospek ya untuk disewakan kos-kosan karena jaraknya itu ring 1 itu biasanya 1 kilometer. Nah, kita dari gerbang pintu belakang IPB itu 1 kilometer. Ya, row jalannya luas, lebar maksudnya itu bisa 2 mobil. Kemudian yang kedua adalah dari segi jarak itu ya, dari waktu tempuhnya 4 menit. Kemudian dari segi lokasinya, kita lokasi destinasi wisata ada danau. Kita mengklaim bahwa kita satu-satunya kos-kosan yang ada danaunya. Kos-kosan lain yang sekeren apapun nggak ada danaunya. Cuma kita satu-satunya yang ada danaunya, itu menjadi selling point yang sangat kuat sekali. Ya, yang nggak punya, yang kompetitor lain nggak punya. Nah, itu udah paling kuat lah ya. Yang kedua, view pegunungan ya, Gunung Salak ya. Jadi ketika kita menghadap ke danau itu langsung kelihatan juga view Gunung Salaknya, itu kelihatan banget. Itu dari segi lokasi atau geografisnya gitu ya, karena itu destinasi wisata. Kemudian di dekat kita depan pintu masuk kita itu sudah ada kafe yang cukup ramai ya. Jadi kafenya itu biasa dipakai untuk mahasiswa pada eh, makan minum di situ, pada diskusi ngobrol. Kemudian juga kalau Sabtu Minggu itu dipakai warga sekitar, bahkan dari luar juga banyak yang berwisata ke situ, ke kafe itu sambil melihat menikmati pemandangan danau. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi nyari kafe, bikin kafe. Udah ada kafe yang sudah berdiri sejak 6 tahun yang lalu sudah ada di situ ya. Kemudian apalagi posisi kita tinggi di dataran yang tinggi ya, jadi nggak sejajar dengan danau, tapi kita agak naik posisinya kurang lebih 3 meteran lah ya di atas permukaan danaunya gitu ya. Jadi view-nya itu sangat dapat banget, view-nya itu plong ya, ke gunung dan ke danau. Suasananya juga asri, nyaman ya. Jadi untuk mahasiswa itu nyaman lah ya untuk tinggal di situ. Apalagi kemudian kalau dari segi uniknya apalagi dari konsepnya ya, konsep kos-kosnya itu villa kos ya, villa plus kos-kosan. Jadi dari mulai desain bangunannya, desain kamarnya, kita satu-satunya kos-kosan yang punya tipe kamar loft atau tipe kamar mezanin, yang lain belum ada. Nah, itu juga jadi kekuatan kita, benefit kita gitu ya, dan itu nilai sewanya cukup tinggi gitu ya dibandingnya kamar standar. Kemudian apalagi fasilitas kita lengkap, one gate system, kemudian kita ada extra parkingnya. Nah, parkir ini kalau Bapak Ibu sekalian survei ke lokasi kompetitor kita ya, ini parkiran itu rata-rata mereka nggak punya extra parking.
punya tapi nggak banyak ya. Extra parking itu artinya di luar unit. Rata-rata mereka parkirnya di unit aja, di depan unit, di garasi gitu ya, di carportnya. Tapi kita punya extra parking di luar unit yang itu menjadi daya tarik kita sendiri. Karena target market kita itu adalah mahasiswa yang punya mobil, punya motor ya. Karena IPB ini sekarang sudah punya fakultas kedokteran umum ya, bukan kedokteran hewan ya. Kalau zaman saya dulu itu masih fakultas kedokteran hewan baru ada, tapi sekarang sudah ada Fakultas Kedokteran Umum. Nah, ini menjadi target market kita ini juga. Ya, tentunya orang yang kuliah di Fakultas Kedokteran itu ya minimal punya mobil, punya motor. Itu target market kita dan mereka tentunya nyari kos-kosan juga yang nyaman, yang fasilitasnya lengkap. Nah, itu insya Allah ada. Kita milikin semua, full furnished semua gitu ya, manajemen apa namanya. Kemudian untuk investor daya tariknya apa? Kita full manajemen kos-kosan dari segi housekeepingnya, perawatannya, keamanannya itu kita kita yang kelola, ya. Jadi pemilik kos-kosan nggak perlu datang ke kos-kosannya, nggak perlu, cukup setahun sekali lah. Sisanya pantau aja dari handphone gitu ya, dari CCTV gitu ya. Dan juga nanti kita ada report monthly report bulanannya ya, seperti apa income-nya ya. Kemudian kita untuk daya tariknya lagi untuk investor adalah okupansi, manajemen okupansinya. Kita yang nanti yang mengiklankan, mencari apa namanya mahasiswa yang mau sewa ke situ, gitu. Dan kita nggak cuma ngiklan, kita juga akan ada open booth di event-event kampus, gitu ya. Kita akan promosikan secara offline dan online, gitu. Ya, jarang kos-kosan yang pada umumnya seperti itu, gitu ya. Jadi tahu beres lah investor. Saya rasa cukup ya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Pak Erwan. Mantap. Iya, tadi mau kalau saya nggak salah lihat di slide itu promonya itu sampai tanggal 15 Januari kan, berarti hari ini ya. Nah, itu berarti diperpanjang sampai akhir bulan atau gimana ya? Tadi yang harga dari agak awal 1,3 jadi 1,1 M ya, yang tadi itu yang 3 harga tadi itu. Mungkin luar biasa bisa ya, Pak Erwan. Pak Erwan mata elang nih, jeli sekali nih. Bener kan? Ya, ya tentunya itu kita extend sampai akhir bulan karena kita nggak fair juga dong buat sosialisasi tanggal 15 kok langsung. Sebenarnya kita pengen dari awal kita pengen sosialisasi ke mitra kita gitu ya. Cuma ya kita ada beberapa hal teknis yang harus kita benar-benar persiapkan, matangkan dulu, makanya kita baru bisa share ke teman-teman mitra sekarang gitu ya. Itu adalah kemarin gimmick kita di internal in-house kita. Ya, tapi untuk teman-teman kita masih ada extend karena kan kita ini baru ada yang booking ya, belum sold ya, booking ya, artinya masih ada kesempatan. Jadi 2 unit yang kita promokan itu masih terbuka, masih available ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan di minggu ini sudah ada yang sold gitu ya, karena yang booking kemarin insya Allah mudah-mudahan ada pembayaran di minggu ini kita targetnya. Nah, artinya masih ada kesempatan lah untuk teman-teman memasarkan 2 unit lagi untuk mendapatkan promo-promo tadi. Silakan dimaksimalkan ikhtiarnya gitu Pak Aaron. Nah, tadi kan ada booking, ada DP. Nah, ini tadi kan kayak kita misalkan beli kafling juga misalkan booking. Nah, itu batasan keseriusan mereka dari booking ke DP itu dikasih waktu berapa lama ya? 7 hari Pak Erwan. Berapa? 7 hari. 7 hari. Oh, 7 hari ya. Dari awal bookingnya ya. Jadi kalau misalkan tadi ini ternyata dia nggak serius, berarti bisa kita lepas ke konsumen yang lain gitu ya, jalan misalkan tadi. Dan itu bisa di refund 100% bookingnya. Oke. Ya. Oke, berarti prosesnya minimal booking dulu. Ya syukur-syukur langsung DP ya biar lebih enak ya. Itu langsung DP. Kalau misalkan lanjut itu mengurangi DP atau mengurangi harga. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kang Krisna mau nanya mungkin? Ya. Udah dibahas apa belum ya? Pembagian antara pengelola sama pemilik. Oh, sudah. Sharing profit. Pembagian antara pengelola sama pemilik. Sudah. Jadi sudah saya sampaikan. Berapa persen? Dari net profit itu 80-20. 80 untuk pemilik, 20 untuk manajemen. Dari net profit ya, setelah dikurangi biaya operasional tadi ya, termasuk IPL. Seperti itu. Ya, baik. Good. Itu aja sih. Kelewat ya saya. Apa? Ya, nggak apa. Nanti saya share juga materi malam hari ini ya. Ini saya share ke teman-teman juga. Dia bisa dipelajari lagi.
Kemudian juga nanti rekamannya silakan diminta ke Ustadz Jahid ya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Kurangi mengeluhnya apa nih? Oh, Pak Farhan, kurangi mengeluhnya, perbanyak doa, perbesar usaha, persering bersyukur, insya Allah semakin dekat dengan kesuksesan. Amin. Luar biasa. Quotes of the day. Pak Farhan, terima kasih Pak Farhan. Untuk fee-nya dibayar setelah lunas atau bagaimana, Coach? Waduh, ini akhirnya ada pertanyaan ini juga nih. Saya pikir nggak ada yang mau nanya nih. Fee-nya dibayar setelah PPJB, maksimal 7 hari setelah akad PPJB. Berapa besar persentasenya tergantung skema pembayarannya. Nah, kalau pembayarannya cash keras, ya langsung 100%. Kalau misalkan dia kredit, ya berarti nanti apa namanya istilahnya apa ya? Sesuai besarannya ya. Misalkan 50%, berarti kita bayar 50%-nya dulu dari total fee, nanti proporsional dia bertahapnya itu berapa, seperti itu. Nah, makanya usahakan kalau bisa cash keras gitu sih. Atau cash bertahap tapi jangan lama-lama. Kurang lebih kayak gitu ya. Untuk pemeliharaan gedung tanggung jawab pemilik atau pengelola. Untuk pemeliharaan gedung tanggung jawab pengelola ya. Pemilik mah tahu beres ya. Jadi kita ada manajemen aset tadi yang saya sebutkan, saya ceritakan tadi, manajemen aset itu terdiri dari perawatan gedung, kebersihan, housekeeping-nya, kemudian maintenance-nya, kalau ada kerusakan-kerusakan itu kita perbaiki, kemudian apalagi IPL-nya ya, kemudian apalagi ada manajemen okupansinya itu kita yang handle. Jadi investor itu tahu beres, pokoknya terima untung udah gitu aja. Ada lagi? Udah 2145. Pemilik apa ada jatah menginap dalam satu? Aduh, pemilik mah nggak usah nginep di kosan, nginep di hotel aja gitu kan. Kosannya biar disewain aja. Masuk. Berarti satu kos satu toren ya? Gimana, Bu? Satu kos satu toren ya, Pak? Iya, betul. Itu torennya isi berapa, Pak? Yang isi 1000 apa yang isi 500 torennya? Apa torennya? Penampungan airnya yang isi berapa? Kan ada dua macam tuh, ada yang isi 1000, ada yang 1000, Bu, yang 1000. Yang 1000. Itu 1000 liter kita kasih torennya 2, Bu. Masing-masing unit ada 2 toren, masing-masing 1000. Itu air pump apa air? Air tanah, Bu. Air tanah berarti bisa pakai jet pump dong ya? Bisa, Bu. Enggak kan di setahu saya sih kalau yang dekat Dramaga itu setahu saya pakai air pump gitu. Apa, Bu? Oh, pakai air pump? Oh, enggak, Bu. Kalau kita pakai ini, Bu, jet pump, Bu. Oh, jet pump. Pakai jet pump jadi bukan air pump. Soalnya saya pernah tinggal di dekat daerah situ selama 3 tahun. Ternyata akan sih. Agaknya khas di orang air tanah, masih bagus wilayahnya ya, karena di tempat kampus saya betul, itu. Bu. Kita termasuk dekat dengan daerah resapan air, Bu, karena ada danau, ada hutan lindung di situ, jadi airnya masih bagus, Bu. Masih lahan pertanian gitu ya. Pak, nanti boleh Sherlock nggak, rencananya saya mau ke Bogor, pengen lihat sendiri ke lokasi, boleh nggak? Siap, Bu. Nanti saya Sherlock, Bu, ya. Oke, ada lagi? Pemilik apa ada? Oh, kalau toren kering tinggal sambil dari danau. Pak Umar bisa aja. Jangan, Pak, air danau kotor, Pak. Oke, ada lagi? Mau ditanyakan? Nggak ada? Udah lala sepertinya. Saya mah ayo aja. Cukup. Kalau belum ada pertanyaan, nanti silahkan pertanyaan nyusul ke ke Ustadz Jahid ya. Nanti bisa diteruskan ke saya ya. Kalau mau ada Zoom lagi silahkan. Nah, nanti insya Allah kita ada Zoom lagi. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi nih project yang baru. Amin. Kita ada 2 project lagi ya.
kos-kosan ya. Kalau ini kan posisinya di belakang IPB, Buat nanti lokasinya yang kedua dan ketiga itu yang satu di belakang IPB, satunya lagi di samping IPB. Nah, itu lokasinya lebih rame lagi gitu ya, kawasan kos-kosan banget di situ ya. Itu kita nama kos-kosannya Granada Student House 1, Granada Student House 2. Karena nggak di dekat danau, jadi kita nggak kasih nama Lakeside ya. Tapi Granada Student House 1 dan Granada Student House 2. Konsepnya udah jadi, desain bangunnya juga jadi ya. Jadi berbeda dengan villa ya. Kalau kita ini desainnya adalah modern futuristik. Keren banget ya pokoknya. Nah, nanti biar teman-teman penasaran, insya Allah kita mudah-mudahan minggu depan ada sesi Zoom lagi. Ya, ditunggu cabui-cabuinya di lokasi survei langsung ya. Oke, luar biasa. Ya. Terus sebelum Pak ditutup ada Rafdi, statement akhir, Coach. Pak Rafdi mau nanya dulu tuh kayaknya tuh. Pak Rafdi tuh ada yang mau ditanya lagi kayaknya. Wow. Halo, Assalamualaikum, Mas. Halo, Assalamualaikum. Silakan, Pak. Yang mau ditanyakan itu maksimum berarti nggak bisa bertumbuh lagi ya bangunannya, hanya lantai 2 aja ya? Ah, ya. Konsep kita hanya 2 lantai, Pak. Ya, dari segi Jadi fondasinya nggak juga bisa kita bertumbuh fondasi lagi 2 gitu ya? lantai. Jadi bukan bertumbuh ya. Karena apa ya? Kebetulan lokasi kita ini kan masuk zona penerbangan, Pak ya. Karena kita dekat, nggak dekat-dekat banget sih, Pak ya. Cuma masuk zonasi penerbangan dari lapangan terbang ini, Pak, Atang Sanjaya ya. Jadi kita nggak bisa bangunannya terlalu tinggi. Makanya kita hanya 2 lantai aja. Itu sih, Pak. Tapi bukan lapangan terbang aktif banget itu ya. Jadi itu hanya lapangan terbang milik Angkatan Udara sih ya. Jadi paling nggak helikopter aja sih, bukan pesawat ya. Oke, nanti saya minta Sherlock juga seperti Ya, ya mudah-mudahan ya. ada rezeki besok gitu. Amin ya, mudah-mudahan. Ya, biasanya saya Sabtu Minggu dan tim standby di sana. Dan kita juga ada galeri marketing di sana ya. Kebetulan kita nyewa tempat di kafe ya. Jadi kalau yang mau jalan-jalan healing, mau ngajak keluarga, mau lihat-lihat lokasi, boleh mampir di kafe. Kebetulan marketing galeri kita juga di kafe tepi danau situ ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Sabtu Minggu Insya Allah saya dan tim ada di sana gitu. Oke. Terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, kayaknya sudah pada ngantuk nih. Tinggal berapa orang nih? 39 ya. Tadi 50 sekian, sekarang 39. Oke, mungkin ada statement akhir, Coach Nugi. Closing statement ya, jangan statement akhir loh. Nggak apa-apa. Closing statement ya. Oke. Apa ya closing statement ya? Ya apa? Saya cuma mendoakan aja, mudah-mudahan ada rezeki teman-teman di proyek ini ya, bisa jadi wasilah rezeki teman-teman ya. Semangat, kemudian optimis ya. Saya dan tim tunggu kehadirannya plus cabuinya gitu ya untuk survei ya. Insya Allah di lapangan akan kita bantu eksekusi gitu ya. Insya Allah gitu aja. Berkah untuk semuanya. Amin. Itu aja paling dari saya. Terima kasih banyak. Oke, jazakallah pada Coach Nugi yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tentang proyek barunya ya dari Iskariman. Ini mudah-mudahan menjadi rezeki buat Bapak Ibu semua nih. Unitnya tinggal berapa tadi itu ya? Walaupun nanti ada lagi ya unit yang akan disediakan gitu. Allah Jadi ya. silahkan untuk dikejar gitu ya, mumpung Januari dengan promo-promo benefit yang luar biasa tadi sudah disampaikan. Kita cukupkan ya pertemuan pada malam hari ini untuk Property Basic Class dalam pengenalan new project dari Skariman, yaitu Lakeside Premier Villa Kos. Kita cukupkan dan saya ucapkan jazakallah kepada pemateri pada malam hari ini dan juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam agenda Property Basic Class. Kita Ya. cukupkan pertemuan malam hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Baik. Pamit astaghfiruka kita ya. wa atubu ilaik.
Akhirul kalam, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Barakallah.